Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini biarlah kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Apapun yang boleh terjadi dengan kondisi saat sekarang ini, percaya Yesus memberi kekuatan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebagaimana kami ada pada saat malam hari ini, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kalau kami boleh menaikkan rasa cinta kami, rasa syukur kami. Kami rindu Tuhan. Dari dalam hati kami ada satu nama yang ada, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kami akan naikkan rasa syukur kami, rasa cinta kami, rasa kasih kami buat Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dengan kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dengan kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dengan kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu
dengan kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah, jadikanku indah dan semakin indah, jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya, Kau jadikan haleluya. Jadikanku indah, haleluya. Ku Hanya Engkau Tuhan, haleluya. kemuliaan bagi Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Kau kekuatanku. Haleluya, Ku mau bermazmur bagi namamu. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Kau permata hati kami. Kami angkat hati kami untuk Engkau. Kami angkat suara kami untuk Engkau. Yesus, Haleluya. Yesus, Jesus. Yesusku, Kau Allahku, Kau Tuhan. Hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik, Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Yesus. Tiada yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan.
Haleluya. Terima kasih. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi kami boleh bersekutu dengan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat Terima kasih Tuhan. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia Terima kasih Tuhan. dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, tak terdalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sama-sama kata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, dalam untuk dimengerti,
Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Haleluya. Kami menyadari kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kasih yang terus-menerus membuat hidup kami ini lebih berarti. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Haleluya. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus
Hanya karena Engkau Yesus Tuhan yang memberikan anugerah buat kami, sehingga hidup kami adalah kehidupan yang berarti Tuhan, kehidupan yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penyertaan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, biar ini menjadi kekuatan buat kami, biar ini menjadi pegangan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Apa yang boleh diwartakan adalah hikmat akal budi dari Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita menyambung kembali pelajaran kita kitab Ulangan bagian yang ke-23. Latar belakang kitab Ulangan, ingat ya, kita kembali lagi mengingat kembali kitab Kejadian pilihan. Bangsa ini dipilih oleh Tuhan, kitab Keluaran penebusan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, kitab Imamat pengudusan, penyucian, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Dan kitab Bilangan kata kuncinya adalah persiapan, dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian melewati 40 tahun di gurun. Jadi Musa akan meninggalkan orang Israel, dan sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian, kitab Ulangan ini mencatat tentang kata-kata terakhirnya. Jadi ada 4 khotbah yang didengarkan penerima aslinya, mereka mendengar dan dicatat dalam kitab Ulangan ini. Kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan perjanjian Taurat, perjanjian Musa, perjanjian hukum Tuhan. Nah, ayat kunci dari kitab Ulangan ini adalah Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan ini adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan do it run on me. Hukum pertama dan hukum kedua berjalan bersama-sama. Kita sudah mendekati penghujung akhir kitab Ulangan pasal yang keempat. Ya, Ulangan pasal 4 adalah khotbah yang pertama Musa menceritakan tindakan Allah di masa lalu. Apa yang Allah sudah lakukan. Jadi ini tinjauan atas tindakan Allah pasal 1 sampai pasal 3. Lalu pasal 4 sebagai penutup dari khotbah, nasihat untuk mentaati Taurat Tuhan dan menentang penyembahan berhala. Apa tujuan Taurat dalam bagian yang pertama? Lalu apa tujuan pengalaman mereka di Horeb? Itu seri yang terakhir yang kita pelajarin. Kita lihat ayatnya, ayat 15. Ulangan 4 ayat 15. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka.
Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur pelaburan besi, dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi ini larangan ya, larangan penyembahan berhala. Ayat 15 sampai ayat 24. Nah, dari ayat 15 sampai 20 ini Musa menjelaskan implikasi. Jadi apa yang kamu alami di Horeb? Nah, kalau saudara mau ingat, saudara bisa lihat di channel YouTube kita, seri-seri yang sebelumnya. Nah, orang Israel di pengalamannya di Horeb, mereka tidak melihat bentuk Allah. Mereka nggak lihat rupa Allah pada waktu itu. Itu dibahas di ayat seri sebelumnya ya, di ayat yang ke-12. Karena mereka tidak melihat bentuk Allah, makanya mereka dilarang keras untuk menggambarkan Allah dalam bentuk, dalam rupa, dirupakan apapun. Nah, ini namanya berhala itu. Jadi patung ayat 16 ya, patung yang menyerupai berhala apapun. Nah, dikatakan yang pertama ini yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Ingat ya, konteksnya mereka baru diperingatkan tentang Baal Peor, dewanya orang Moab, dewanya orang Kanaan, yang bentuknya seperti manusia. Nah, bahkan saya mau tunjukkan sama saudara, nah sesudah ini ya, gambar-gambar dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang bangsa-bangsa di sekitar Israel, di sekitar Kanaan, pada waktu itu sampai sekarang, generasi kita sekarang ini, kebanyakan dewa-dewi itu dalam rupa manusia, laki-laki atau perempuan. Jadi ingat ya, Israel itu terletak di timur dekat kuno. Ya, agama timur dekat kuno di sekeliling Kanaan itu mereka menyembah berhala dalam bentuk rupa makhluk ciptaan. Nah, dewa-dewi mereka disebutkan ayat 16 sampai 18 yang baru saja kita baca, bisa binatang darat, bisa burung yang terbang, binatang merayap melata, binatang yang berbentuk ikan. Nah, saya tunjukkan sama saudara. Ingat, dan ini diperingatkan berkali-kali sampai perjanjian baru memperingatkan ulang. Mencatat. Di mana? Di Roma pasal 2 ayat 23. Mereka siapa? Mereka yang menyembah berhala. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, yang kekal itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Rupa manusia, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 dan binatang-binatang yang menjalar. Sekarang saya mulai tunjukkan sama saudara ya. Bangsa Sumeria, lihat ya. Bangsa Sumeria menyembah namanya di sini, Enlil. Bangsa Sumeria menyembah manusia, dewa mereka namanya Enlil. Rupanya manusia, tapi saudara lihat di sini. Kakinya kaki kuda. Ini orang Mesopotamia, Sumeria. Ini Tuhan atas angkasa ya. Jadi dewa surga, dewa bumi, dan bertanggung jawab atas air bah. Ingat ya, mereka tahu cerita air bah itu. Cerita air bah banyak ditulis dalam ratusan kisah-kisah di seluruh agama di dunia ini. Nah, Enlil ini pencipta manusia. Nah, Enlil ini akhirnya diasingkan ke neraka karena dia memperkosa dewa satunya, Ninlil. Apalagi dewa Marduk. Ini rupa manusia, rupa binatang. Ini dewa tingginya orang Babel, Babilonia. Ini raja dari Igigi. Nah, ingat ya, saudara mesti tahu, ini punya 4 mata, 4 telinga, keluarkan api dari mulutnya. Dan punya 50 macam nama. Nah, saudara lihat yang nomor 7 ya. Yang nomor 7 saya tulis nama Bel. Ini muncul dalam Alkitab. Dewa Bel. Ada begitu banyak namanya. Cocok enggak kalau Tuhan peringatkan? Jangan bentuk Allah dalam rupa. Kenapa? Karena bangsa-bangsa sekitar seperti ini. Baal ini yang paling terkenal. Kita sangat terkenal. Ini dewa tinggi di Kanaan. Ya, ini pangerannya bumi, dewa kesuburan, penguasa langit dan bumi, dewa guntur, dewa kilat. Ini Tuhan
atau tuan atau pemilik. Itu namanya Baal, itu artinya begitu. Baal itu artinya Tuhan atau tuan atau master. Ya, pemilik. Ini dewa kepala laki-laki dari bangsa Fenisia dan bangsa Kanaan. Nah, kalau saudara masih ingat seri-seri yang lalu dibunuh oleh Mod, lalu dihidupkan kembali sama Anat dan disembah di tempat-tempat yang tinggi di dataran Moab, dan biasanya orang Kanaan juga menaruh Baal-Baal itu di tempat yang tinggi. Lihat ya, ini Baal. Kalau saudara lihat ya bentuknya, makanya Tuhan bilang rumah manusia. Nah, kalau orang Filistin beda, punya dewa tinggi terkenal namanya Dagon. Dagon itu dari kata Ibrani dak. Dak itu ikan. Jadi manusia dengan punggung ikan, separuh punggungnya ikan. Nah, kata Ibrani pakai Akadian Dagan. Ini gandum. Bisa juga dewa gandum atau dewa biji-bijian. Ingat ya, mereka butuh makanan. Makanya mereka menyembah Dagon. Ada kuilnya di Gaza dan banyak cerita itu. Nah, ini saudara lihat ya, Dagon, dewa setengah ikan, bisa kaki ikan. Nah, kalau saudara lihat ya gambar di sini, oh kayak seperti putih duyung, tapi ini laki-laki ya. Oke, ini dewa Mesir, Anum, raja, dewa dan dewi. Kenapa? Nah lihat, setengah manusia tapi punya tanduk kambing, pakai topi bulu dari burung onta. Akhirnya disebut sebagai Amun-Ra. Nah, lihat ya. Dagon, manusia setengah ikan. Horus, dewanya Mesir. Manusia kepalanya elang. Enlil, manusia dengan kaki kuda yang tadi itu. Ra, manusia dengan kepala Raja Wali. Anubis, manusia kepala Raja Wali. Itu sebabnya kalau kita melihat ini dewa-dewa yang ada di sekitar negeri di mana orang Israel akan tinggal, Kanaan. Kenapa Allah ingin orang Israel tidak tersesat dan masuk di dalamnya? Sekarang saya bawa saudara dewa-dewa, dewa-dewi di sekitar masa perjanjian baru. Tadi itu ada dewa petir. Sama, ada namanya Zeus. Ini terkenal. Kenapa? Sekarang zamannya film Hollywood. Ya, Zeus ini bapak pemimpin raja para dewa. Dewa petir, dewa langit. Ada lagi namanya dewa Bakas. Jangan lihat yang serem-serem itu ya. Ini Dionysius. Sampai sekarang di Eropa ada pesta menyembah Dionysian. Ini dewa anggur, dewa ekstasi, puncak kesenangan, dewa pertunjukan. Sampai sekarang. Nah, ini dewa Aesculapius. Saudara lihat ya, lihat ini lambangnya kedokteran. Sampai sekarang dipakai. Nah, ini bayangkan ini 2000 tahun yang lalu. Ini dewa obat-obatan, dewa kesembuhan dan punya lambang seperti ini, dan lihat ya lambangnya dan lambangnya sampai sekarang dipakai untuk kedokteran. Nah, ini dewa cinta. Sampai sekarang orang suka menyembah. Ini 2000 tahun yang lalu. Dewa Aphrodite. Lihat ya. Ini laki-laki. Ini tubuhnya wanita. Maaf. Ini kelaminnya kelamin laki-laki. Dia angkat roknya. Tapi menunjukkan kelamin. Kelamin laki-laki. Banci kalau saya bilang. Jadi dewa cinta, dewi seksual, dewi kecantikan itu seperti ini. Nah, orang Romawi tidak punya dewa sendiri. Dia mengimpor. Jadi Hermes dewanya Yunani jadi dewa Romawi namanya Merkuri. Zeus jadi Jupiter, Ares jadi Mars, Artemis jadi Diana. Kalau bicara Hermes, lihat ya. Sekarang dipakai. Ibu-ibu kalau punya tas Hermes, tas nomor 1 di dunia harganya 1 miliar lebih. Wow. Disembah ya. Ada lagi namanya Dewi Diana, Artemis, Dewi kesuburan. Pemburu, pecinta, orang Romawi pakai sebutnya namanya Diana. Lihat ya, kenapa disebut Dewi kesuburan? Lihat di sini. Ini buah dada, payudaranya banyak sekali. Dan ini yang dihadapi oleh Paulus ketika di Efesus. Besarlah
Dewi Artemis, besarlah Artemis, besarlah Artemis. Sekarang cuma tersisa. Kalau sudah pergi ke sana dan melihat, ini sisanya cuma ini saja. Cuma satu pilar yang tersisa. Di Yunani ada namanya Nike Temple. Ini dewi peperangan, dewi kemenangan di Athena. Tahu enggak sekarang masih dipakai? Betul. Nike itu merek sepatu. Itu kafir, kalau dipakai kafir itu ya. Sekarang saya bawa saudara masa sekarang. Bandingkan dewa-dewi yang masih disembah sampai masa sekarang ini. Ada? Ganesha. Terkenal sekali nama ini jadi merek sebuah pendidikan di Surabaya, di Indonesia. Wan Im masih disembah orang, Buddha masih disembah orang. Kita balik lagi kepada firman Tuhan. Jadi Allah menyuruh orang Israel untuk menentang penyembahan berhala. Jadi Israel tidak pernah membatasi wujud, rupa, bentuk Allahnya dengan dibentukkan jadi patung. Kalau jadi begitu berarti akan mempertanyakan transendensi Allah, dan itu membuang iman mereka. Apa itu transendensi? Ingat ya, kalau disebut Allah yang transenden berarti Allah yang jauh. Itu sebabnya kenapa orang menghormati, mengagungkan Allah itu. Nah, dalam kekristenan beda. Kita punya transenden, Allah yang transenden, tapi kita punya Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang berada bersama dengan kita. Ya. Oke, saya teruskan lagi. Ayat 19. Apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Jadi Israel tidak boleh membiarkan diri mereka dibujuk oleh bangsa-bangsa sekitar untuk masuk dalam penyembahan benda-benda langit. Apa itu? Matahari, bulan, bintang. Karena itu ciptaan, bukan sang pencipta. Jadi penyembahan bulan, bintang, matahari itu umum sekali di timur dekat kuno. Bangsa-bangsa sekitar Israel itu. Matahari disembah orang Mesir, namanya Dewa Re, Dewa Aten. Bahkan di Tanah Perjanjian juga orang menyembah matahari. Makanya ada satu nas Alkitab, engkau mengecupkan jarimu. Ya. Bangsa Kanaan juga menyembah bulan dan bintang dan matahari juga. Kota Yeriko saja didedikasikan, dipersembahkan untuk menyembah dewa bulan. Saudara mungkin berkata, itu kan masa lalu, tidak mungkin sekarang. Dengar baik-baik. Penyembahan bulan, bintang, matahari sampai sekarang ini masih ada. Mana apa buktinya? Astrologi. Astrologi mengajarkan namanya ramalan-ramalan bintang, ya. Lihat ya diagram ini. Saudara lihat ya diagram ini. Nah, ini namanya horoskop. Keterkaitan bintang-bintang dengan planet-planet masih dipercaya tentang peruntungan. Orang suka lihat apa ramalan bintang saya hari ini, minggu ini. Horoskop itu dari Mesopotamia, dari Babel, kurang lebih 2000 sebelum Masehi, berarti 4000 tahun yang lalu. Jadi mereka punya ramalan bintang, dan ingat ya, dari Babel terus bergerak ke Asia. Nah, ingat orang Eropa, orang Yunani mengadopsi, tapi diganti. Dua bagian itu diganti dengan nama zodiak. Aries, domba jantan, Taurus, sapi, Gemini, si kembar, Cancer, kepiting, Leo, singa, Virgo, perawan, Libra, timbangan, Scorpio, kalajengking, Sagittarius, pemana, Capricorn, kambing, Aquarius, penunggang air, Pisces, ikan. Dan orang suka, apa zodiakmu? Wah, sifatmu seperti ini. Dan itu dipercaya. Orang Cina sekarang mengadopsi yang sama. Orang Babel, orang Yunani, orang Romawi, sekarang orang Cina. Pakai apa itu? Shio, diganti. Tidak pakai zodiak tapi shio, tapi sama pakai binatang.
tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam jantan, ayam, anjing dan babi. 12 sio. Siomu apa? Kamu lahir tahun berapa? Oh, kamu naga emas. Oh, kamu tikus air. Beda horoskop Yunani sama Cina. Nah, kalau di zodiak di horoskop Yunani itu berulang tiap tahun. Tapi shio di horoskop Cina berulang 12 tahun. Tapi prinsip dasarnya, imannya, percayanya sama. Mungkin saya berkata, oh itu kan Yunani, itu kan Cina. Indonesia? Masih gak? Masih. Kita orang Jawa mengadopsinya. Nah, dengan namanya primbon. Ngeri. Lihat ya. Ramalan jodoh. Cocok nggak jodohnya? Itu hitungannya. Ramalan cinta. Dilihat nama pasangannya. Lalu dilihat. Cocok nggak nama ini dan nama ini. Tanggal jadian. Weton. Tanggalnya berapa? Wetonnya berapa? Dihitung. Itu bicara bisnis, tentang rezeki, pekerjaan. Lalu juga bicara hari baik. Kapan menikah? Kira-kira harinya mesti pas. Ada hari sial, nggak boleh memulai usaha, buka usaha atau bisnis, berbisnis, ini rahasia. Arah rezeki, ramalan peruntungan, weton, tanggal, hari, bulan, wataknya dilihat. Jadi penyembahan matahari, bulan dan bintang itu di seluruh dunia. Sampai di Indonesia, sampai sekarang. Jadi itu Tuhan bilang keras sekali sama kita. Jangan ya. Saya balik lagi. Nah, alasan lain orang Israel harus mengakhiri semua bentuk penyembahan berhala ini karena mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Mesir itu negeri penyembahan berhala. Nah, kalau saudara mau tahu di seri-seri selanjutnya, sebelumnya ya, seri 22 sudah dibahas, 21 juga dibahas. Dewa-dewi mereka dirubahkan dalam macam-macam rupa. Manusia setengah binatang. Bahkan juga binatang. Nah, faktanya Tuhan berkata, kamu sudah dibawa keluar dari Mesir. Dan itu diulangi 20 kali. Kamu dulu penyembah berhala, kamu dulu diajar, kamu dulu dipengaruhi. Kamu sekarang aku bawa keluar. Dalam perbudakan Mesir, kondisi orang Israel seperti dibawa di pelaburan besi. Pelaburan logam. Dari batu biasa, batu kotor. Sekarang dilebur Tuhan. Jadi hanya batu biasa. Tapi selama 400 tahun diproses, dilebur. Dibakar sampai jadi cair. Dari batu jadi logam. Bisa besi, bisa tembaga, bisa emas. Kamu sudah kumurnikan, kata Tuhan. Oke, kita teruskan. Ayat 21 sampai 24. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberang ke sungai Yordan. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatkannya dengan kamu. Dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau berbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Larangan penyembahan berhala ini, lihat ya. Meskipun Musa tahu bahwa dia tidak akan masuk tanah perjanjian. Dia pakai istilah negeri yang baik. Diulang-ulang itu ya. Dari pasal 1 ayat 25. Dari ayat 21 sampai 24 ini, Musa sekali lagi menunjukkan keinginannya, aku mau masuk tanah yang baik itu.
Tapi Musa bilang, Tuhan murka sama aku. Kalau sudah mau membahas itu, besok minggu akan dibahas tentang hal ini ya. Lebih dalam lagi dalam khotbah hari Minggu. Nah, Musa mengingatkan orang Israel, sekali lagi ya, bahwa Musa tidak akan berada bersama-sama mereka di negeri yang baik. Kalau dia berada bersama-sama mereka, Musa ingin menegaskan mereka, menegakkan larangan itu. Tapi dia berkata, aku tidak akan masuk negeri yang baik. Tuhanlah yang akan menegakkan larangan yang absolut itu. Sebab itu, hendaknya orang Israel senantiasa ingat bahwa Allah yang kepadanya mereka sudah berjanji bersumpah setia, itu adalah api yang menghanguskan. Apa itu? Ingat ya, kamu dari dapur pelaburan besi keluar. Tapi kalau sekarang kotor lagi, kamu akan dilebur lagi. Allah memurnikan apa yang berharga, kotoran dibuang. Kotoran yang tidak berharga dihancurkan, seperti itu. Nah, satu lagi sifat Allah di sini ya. Allah yang cemburu. Apa itu? Allah yang tidak akan membiarkan dewa-dewi sekitar mereka dapat kehormatan. Karena kehormatan hanya satu-satunya milik Allah semata. Makanya Allah perlu memperingatkan, aku ini Allah yang cemburu. Kamu harus ingat akan perjanjianku. Oke, saya mau bicara kira-kira penerapan hari ini buat kita ini apa? Selain tadi itu ya, yang horoskop, show, peruntungan, weton. Hari ini saya mau bicara tentang Allah yang cemburu. Kita menarik. Kita kadang-kadang baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih itu salah satunya tidak cemburu. Dan nas Alkitab juga berkata Allah itu adalah kasih. Kalau Allah kasih, berarti Allah itu tidak cemburu. Tapi kenapa ayat ini berkata kepada kita bahwa Allah itu cemburu? Kok bertentangan? Allah adalah kasih itu tidak cemburu. Tapi nas ini berkata, yang kita pelajari hari ini berkata Allah itu pencemburu. Allah yang adalah cemburuan. Saya mau terangkan, ini bedanya ya. Kata cemburu seringkali kalau dalam kitab Ulangan yang kita bacain pasal 4:24 itu menggambarkan dalam hubungan kekasih. Kalau orang cinta-cintaan ya, hubungan suami istri juga ada istilah namanya cemburu. Orang berkata aku enggak punya cemburu, bohong. Pasti punya. Nah, kalau dalam Korintus beda. Cemburunya bukan dalam konteks percintaan. Kalau dalam Korintus konteksnya keinginan untuk memiliki sesuatu, tapi sesuatu itu bukan miliknya. Makanya kasih itu tidak cemburu. Berarti kasih itu, lihat ya, orang lain diberkati, orang lain diangkat, orang lain hidupnya enak, kita tidak cemburu, kita tidak iri. Tapi dalam konteks Keluaran yang kita baca, Keluaran 20, Ulangan pasal 4 yang kita baca ini, cemburu dalam konteks menguasai. Tapi memang menguasai miliknya. Gini loh maksudnya. Allah itu cemburu karena dia memiliki kita. Itu poinnya di situ. Kayak gini ya. Suami dan istri, kita punya pasangan yang sah. Kita melimpahi dengan cinta, kasih sayang, perhatian, pemberian, caring. Semuanya dikasih. Sampai suatu hari ketahuan pasangan kita ini selingkuh. Apa yang terjadi? Merasa dikhianatin. Cemburu. Itu poin dari Ulangan pasal 4:24 yang kita baca. Allah itu cemburu karena kita selingkuh dari Tuhan. Saat kita mencintai Allah lain, apa itu? Ya horoskop, ramalan bintang, zodiak, show, weton, hitungan hari baik. Itu menimbulkan cemburu dan kita tidak sadar
kita mengkhianati Tuhan. Kita lebih percaya dan lebih menyembah, mencintai berhala dunia ini. Allah cuman gitu saja, bukan itu saja. Itu sebabnya Allah mengatakan dia adalah yang cemburu. Kenapa? Ketika kita punya perhatian yang di luar Tuhan, Allah itu tidak rela kita mengurusi dewa lain, Allah lain. Kasih kita yang terbagi itu yang membuat Allah cemburu dan marah pada kita. Kita merusakkan kehormatan Tuhan dengan mengganti Tuhan Allah kita dengan yang tidak sebanding. Itu yang tidak disukai oleh Allah. Seharusnya kita patut merasa gentar ya. Tapi sekaligus bersyukur. Kita punya Allah yang cemburu. Bukan berarti Allah itu kanak-kanak. Bukan berarti Allah itu membutuhkan kita. Enggak. Tapi kita harus sadar ya. Dia memang Allah yang layak menerima segala penghormatan dari kita. Nah, seperti bangsa Israel. Kerap kali kita memilih, mengikuti apa yang kita pandang baik. Dan itu, sikap itu menunjukkan bahwa Tuhan dinomor duakan. Tuhan tidak dihormati. Tuhan tidak ditaatin. Ingat, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Mari kita hidup untuk kehormatannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk di akhir Bible Class hari ini. Engkau boleh memberkati kami. Engkau boleh menolong kami. Engkau boleh menyertai kami. Dan ajarkan kami bisa melihat. Seringkali kami tidak bisa melihat koneksi larangan berhala. Nah, itu kan masa lalu. Zaman dulu orang menyembah berhala. Zaman sekarang tidak ada orang menyembah berhala. Zaman sekarang apalagi orang Kristen tidak menyembah berhala. Tapi hari ini kami bisa melihat ada berbagai macam berhala yang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kami. Kami suka percaya ramalan bintang. Kami percaya dengan zodiak. Kami percaya dengan show. Kami percaya dengan weton. Kami percaya hari baik. Kami percaya hari naas. Kami percaya banyak hal yang membuat Tuhan cemburu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajarkan kami sungguh-sungguh belajar melakukan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh menyertai kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah belajar. Berkati kami semuanya yang sudah hadir. Dan kiranya kami percaya berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkatilah hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya oleh Tuhan. Berkatilah hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, anak cucu menantu kita, ibadah dan pelayanan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat melimpah dari Bapa Putra Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.